Baik ya, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang selang kemonotonan fungsi trigonometri. Dengan menggunakan turunan pertama, fungsi f akan diketahui fungsi f naik atau turun pada interval a, b. Yang pertama adalah jika turunan pertama atau f aksen x lebih dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi naik. Sebaliknya, jika turunan pertamanya atau f aksen x kurang dari 0, maka fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi turun. Baik, saya langsung masuk ke contohnya. Kita punya contoh di sini, diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin x plus pi per 2 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Maka tentukan yang pertama adalah interval fungsi f naik pada interval berapa. Yang kedua adalah interval fungsi f akan turun pada interval. Ingat ya, kalau pi di sini artinya 180. Jadi di sini 180 dibagi 2, maka 90. Sedangkan batasnya juga diperhatikan, batasnya dimulai dari 0 sampai dengan 2pi, di mana pi-nya adalah 180, maka 180 dikali 2 sama dengan 360. Baik, akan kita jawab di sini. Langkah pertama untuk menentukan interval fungsi tersebut naik atau turun, berarti langkah pertamanya adalah tentukan titik stasionernya. Ingat, untuk menentukan titik stasionernya, turunan pertama kita buat sama dengan 0, yaitu f aksen x sama dengan 0. F aksen x, jadi dicari dulu perturunan pertama dari fungsi fx-nya. Tadi fungsi fx-nya adalah ini ya, 3 sin x plus pi per 2. Berarti turunannya apa? Turunan dari fungsi sin itu adalah cos. Sedangkan 3 konstanta, maka turunannya adalah 3 cos x plus pi per 2. Berhubung koefisien depan x-nya ini 1, maka nanti dia dikalikan dengan 1. Jadi f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx-nya adalah 3 cos x plus pi per 2. Ingat, berhubung dia tujuannya mencari titik stasioner, maka kita buat sama dengan 0, sama dengan 0. Oke. 3-nya saya pindah ruas ke sebelah kanan. Maka ini fungsi perkalian ya, kalau pindah ruas menjadi fungsi pembagian, maka diperoleh cos x plus pi per 2 sama dengan 0 per 3. 0 dibagi 3 nilainya adalah 0. Maka diperoleh cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tentukan cos berapakah yang nilainya 0. Cos berapa yang nilainya 0, yaitu cos 90. Jadi di sini saya peroleh cos x plus pi per 2 sama dengan cos 90. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini saya misalkan yang ini disebut saya misalkan dengan P, sedangkan ini 90 saya misalkan dengan alfa. Langkah selanjutnya, gunakan rumus persamaan trigonometri. Berhubung di sini adalah cos, maka gunakan rumus persamaan trigonometri yang cos, yaitu cos P sama dengan cos alfa, di mana ini P-nya dan ini adalah alfanya. Ingat, gunakan rumus cos kemarin yang saya berikan catatan ya, dilihat di situ untuk persamaan trigonometri untuk cos. Ada dua, yang pertama adalah P sama dengan alfa plus K kali 360. Sedangkan yang kedua yang ini yaitu P sama dengan min alfa plus K kali 360. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, untuk cos itu ada dua rumus ya. Yang pertama adalah P sama dengan alfa plus K kali 360. Sedangkan yang kedua adalah P sama dengan min alfa plus K kali 360. Perbedaannya hanya yang ini alfanya positif, sedangkan yang kedua ini alfanya adalah negatif. Itu untuk rumus cos. Baik, saya lanjutkan untuk yang pertama dulu. P-nya silakan disubstitusikan. P-nya tadi adalah x plus pi per 2, berarti substitusi ke sini ya. X plus pi per 2 sama dengan alfanya yaitu 90, substitusi ke sini plus K kali 360. Ini saya buat dalam bentuk derajat. P itu 180 dibagi 2, maka nilainya adalah 90. Jadi pi plus 90 sama dengan 90 plus K kali 360. Selanjutnya, 90 yang di ruas kiri saya pindah ke ruas kanan, sedemikian hingga di ruas kiri itu hanya tersisa X. Positif 90 kalau pindah ruas menjadi negatif 90.
Jadi X sama dengan 90 min 90 plus K kali 360. 90 min 90 sama dengan 0 plus K kali 360. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini, sekarang tinggal substitusikan nilai K-nya. Nilai K-nya bisa dimulai dari 0 ya. Saya mulai dari 0 untuk K sama dengan 0. Ini 0, maka di sini tetap 0 ya. Ini 0. Sedangkan ini substitusikan 0 kali 360 nilainya 0, maka hasilnya 0 tambah 0 bernilai 0. Sekarang saya coba untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan, ini 0 tetap ya, turun. Terus K-nya bernilai 1. Berarti 1 dikali 360, maka nilainya 360. Jadi X-nya bernilai 0 ditambah 360 sama dengan 360. 0 dan 360 ini memenuhi batas, jadi hasilnya ini memenuhi. Bagaimana untuk K sama dengan 2? Nanti untuk K sama dengan 2, 2 kali 360 itu 720. Ditambah 0, maka 720 itu enggak memenuhi batas, karena batasnya hanya dari 0 sampai dengan 360. Jadi K-nya dari 0 sampai dengan 1 aja untuk rumus yang pertama. Sekarang saya lanjutkan untuk rumus yang kedua, yaitu saya punya P sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Oke, tinggal substitusikan P-nya dari soal tadi ya. P-nya yang ini ya, X plus Pi per 2. Saya substitusi ke sini. X plus Pi per 2 sama dengan alfanya yang ini ya, 90. Berarti substitusi ke dalam sini. Ini 90 dia negatif terus nih, mengikuti rumusnya. Min 90 ditambah K dikalikan dengan 360. Ini tinggal saya rubah ya, Pi 180 dibagi 2, maka nilainya 90. Ini tetap. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, yang di ruas kiri plus 90 saya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 90, maka di ruas kiri tersisa X. Jadi X sama dengan min 90 ini tetap plus K kali 360. Min 90 nilainya min 180 terus ditambah K kali 360. Setelah seperti ini, tinggal kita substitusi nilai K-nya. Nilai K-nya saya mulai dari 0, substitusi ya. Maka diperoleh X sama dengan min 180 ditambah 0 kali 360 nilainya 0. Maka hasilnya min 180. Ini tidak memenuhi karena batasnya dimulai dari 0 sampai dengan 360. Sementara ini nilainya negatif. Jadi ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi batas. Langkah selanjutnya saya coba untuk K sama dengan 1. Maka diperoleh X sama dengan min 180 ini ya, ditambah K, K-nya 1 kali 360. Nilainya 360. Jadi 360 kurangi 180, nilainya 180. Ini memenuhi batas ya, batasnya tadi dari 0 sampai 360. Jadi 180 itu memenuhi batas. Oke, saya centang. Saya coba untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan min 180. Ini ya, mengikuti ini. Min 180 ditambah K, K-nya 2. 2 kali 360 yaitu 720. Jadi 720 dikurangi 180, nilainya adalah 540. Ternyata ini tidak memenuhi batas karena batasnya hanya dari 0 sampai 360. Nah, jadi dari sini diperoleh titik stasioner ada 3. Yang pertama adalah 0, yang kedua 360, dan yang ketiga adalah 180 yang memenuhi batas. Baik, berhubung tujuan kita adalah menentukan interval fungsi tersebut naik dan turun, maka langkahnya tidak selesai sampai situ. Langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan dari titik stasioner yang diperoleh. Yang diperoleh tadi ada 3 ya, yaitu 0, terus 180, terus 360. Saya buat garis bilangan dan saya buat 3 titik, yaitu 0, 180, dan 360. Nah, ini untuk tandanya itu masih belum ada ya, saya tutup dulu untuk tandanya. Langkah selanjutnya untuk menentukan dia tandanya positif atau negatif. Jadi langkah selanjutnya ambil titik uji. Ambil titik uji pada selang yang dibatasi titik stasioner. Misal saya di sini mengambil titik ujinya adalah 30. Jadi 30 itu selang antara 0 sampai dengan 180. Setelah saya mengambil titik uji, terserah bebas ya. Langkah selanjutnya substitusikan titik uji tersebut ke turunan pertama. Turunan pertama yaitu f aksen X kita peroleh tadi yang mana turunan pertama ini ya.
yaitu 3 cos X plus Pi per 2. Nih, turunan pertamanya 3 cos X plus Pi per 2. Substitusikan X-nya. X-nya yaitu bernilai 30. Jadi 3 cos 30, Pi-nya 180 bagi 2, 90. Jadi 3 cos 30 tambah 90, 120. Cos 120, oh ini sorry ya. Sorry, bukan yang ini. Cos 120 itu sama dengan min setengah. Ini tetap ada cosnya. Berarti ini cos 120 itu nilainya adalah min setengah. Jadi 3 dikalikan dengan min setengah itu nilainya adalah min 3 per 2. Negatif kan ya? Ternyata dia nilainya negatif. Baru saya buat di sini. Oh, jadi selang antara 0 sampai dengan 180 itu nilainya negatif. Terus bagaimana yang sini? Dia berselang-seling. Kalau di sebelahnya negatif berarti sebelahnya ini positif. Jadi yang ini nggak perlu diuji. Kalau di sini sudah ketemu negatif, langsung aja di sini ditulis positif. Udah ya, ini tadi tetap cos. Langkah selanjutnya, maka dapat diperoleh fungsi f dikatakan fungsi naik apabila turunan pertamanya lebih dari 0, artinya nilainya positif. Dan fungsi f dikatakan fungsi turun apabila turunan pertamanya kurang dari 0 atau dia nilainya negatif. Nah, jadi kesimpulannya yang A, fungsi f naik pada interval, jadi cari naik itu yang positif. Yang positif kan yang ini. Pada interval dari 180 sampai dengan 360. Yang ini adalah fungsi naik karena nilainya positif. Sedangkan yang ini adalah fungsi turun karena nilainya negatif. Fungsi naik berarti terletak dari interval 180 sampai 360. Jadi saya nulisnya 180 kurang dari X kurang dari 360. Sedangkan yang B, fungsi F turun pada interval. Jadi kalau turun, yang diminta turun, cari yang nilai tandanya adalah negatif. Oh, yang ini yang negatif ya. Oke, jadi turun pada interval dari 0 sampai dengan 180. Jadi saya nulisnya 0 kurang dari X kurang dari 180. Sudah selesai.